Monggo dari siapa dulu? Dari Bapak dulu, monggo silakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, kami dari Lembaga Pemberdayaan Tunanetra Pak Muji. Ya. Niat kami ke sini karena kami mendengar akan pemerintah kota akan menyusun draft tentang perwali pedoman pendidikan inklusi Pak Muji. Ya. Sedikit bercerita, kami 2015 sudah sempat membuat sebuah survei terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Surabaya, jenjang SD, SMP sampai SMA. Dan tidak lanjut dari survei itu, kami juga sudah menyusun draft peraturan wali kota yang waktu itu ingin kami sampaikan, tapi sampai detik terakhir kami belum bisa menyampaikan itu karena banyak hal. Nah, ketika kami mendengar bahwa pemerintah kota akan membuat draft tentang peraturan pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi, kami terbuka lagi. Oh, ini adalah kesempatan kami untuk menyampaikan aspirasi kami yang sudah sempat kami buat ke pemerintah kota agar jadi salah satu mungkin alternatif dari pemerintah kota, bahwa sebenarnya keinginan dari kami teman-teman disabilitas dan guru-guru yang terkait dengan GBK itu seperti ini terhadap peraturan pendidikan inklusif, Pak Rudi. Jadi kami sudah membuat surveinya dan itu sudah ada draftnya juga. Mungkin jadi salah satu pembanding atau alternatif ya untuk kedepannya ketika mengesahkan perwali tentang pendidikan inklusi. Ini masukan dari kami Pak Rudi. Terima kasih. Siapa lagi yang masukan? Ya. Masukan Tutus. Mas Tutus. Iya Pak. Ya memang rencana, tapi nggak apa-apa, disampaikan saja draft yang sudah disusun melalui riset yang jenengan bikin, supaya nanti dan tidak bisa menambah suatu narasi daripada yang akan dibikin oleh pemerintah kota. Nggak apa, disampaikan saja. Ya, boleh menambahkan Pak, saya juga dari Lembaga Pemberdayaan Tunanetra, karena kami merasakan dalam penyusunan draft perwali yang baru yang sudah kami dapatkan itu, waktu dalam prosesnya itu belum melibatkan organisasi penyandang disabilitas, karena dalam amanah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 wajib melibatkan organisasi penyandang disabilitas, karena kami merasakan belum ada keterlibatan di situ. Yeah. Dan sudah kami sampaikan juga kepada salah satu anggota Pokja, memang beliau mengatakan belum terlibat. Ya, jadi memang membuat suatu aturan itu paling tidak melibatkan daripada yang nantinya terlibat di sana, menjadi pelakunya di sana. Tapi nggak apa-apa, itu dimasukkan saja supaya nanti pemerintah kota juga akan bisa melihat, bisa sadar bahwa yang terlibat nanti adalah kalian-kalian yang dikategorikan adalah disabel. Ini yang memang penting. Makanya tanpa melibatkan pelaku daripada yang akan menjadi pelakunya nanti, itu ya kurang afdol. Nanti, tapi nggak apa-apa, masukkan aja, dimasukkan aja dulu ya, dimasukkan aja supaya nanti jadikan satu referensi. Dan selama ini mungkin belum ada masukan, makanya membuat suatu wacana seperti itu. Ya. Jadi ada kesempatan untuk kami terlibat dalam penyusunan draft perwali itu Pak Armuji. Ya, dimasukkan dulu. Antisetnya sudah sampean punya, sudah buat, itu dimasukkan. Paling tidak, meskipun nanti nggak terlibat secara langsung, tapi isi daripada riset sampean itu bisa tertuang di perwalinya nanti. Bisa jadikan satu acuan untuk membuat satu perwalian. Terus ini Pak Muji, untuk cantolan dari perwali itu sendiri menggunakan perda apa Pak Muji? Karena yang kami tahu di Surabaya belum ada perda tentang disabilitas. Memang perdanya memang belum ada yang masalah di situ. Yeah. Tapi undang-undangnya disabilitas sudah ada. Jadi urutan itu, kata urutan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar Nomor 5, undang-undang ya, peraturan presiden, PP, peraturan menteri sampai ke perda sampai ke perwali. Kalau belum ada perdanya, mengacu pada aturan yang di atas. Nah, mungkin seperti itu. Kan nggak ada salahnya. Jadi kedepannya juga akan menyusun perda disabilitas di Kota Surabaya Pak Armuji? Ya harusnya seperti itu. Ya, karena terkait dengan anggaran itu akhirnya nanti. Ya harusnya seperti itu. Saya kira itu ya. Oke. Dokumennya nanti diserahkan aja nanti. Nanti diserahkan ke Pemkot Satu ke saya satu ya.
biar diterima sama bagian umum ya, ke bagian umum Pak ya. Nanti ke saya satu. Iya. Apakah bisa nanti minta update barangkali ada perkembangan apa ke siapa ya Pak Media, karena ini sudah sampai di mana untuk penyusunan dari draft tersebut? Nanti kan ada teleponnya dia. Ada kan? Ya. Ini kalau nanti kita dihubungi lah nanti sama bagian pemerintah ya. Baik. Terus ibunya ini sama semua? Enggak? Ibu lain? Ibu sama ini sama? Oh beda semua? Iya. Oke, kamu bisa dulu. Gimana? Oh, oke. Oh, itu saya sama. Itu ibunya? Iya. Oh, ya, Bu. Mohon izin Pak. Kami ada baru urus IPT ibu ini. Terus SKRK itu sudah diurus sampai di Ibu Reni di PTSA Timur itu. Beliau bilang ini kenapa gambarnya nggak dibagi gitu, supaya ada pembukaan ke kami di Pemkot. Terus ini disuruh kami kembali ke PTSA, ini dari orang ini dari PTSA suruh kembali ke ini kan, urus di bagian SKRK di Dinas Tanah dan Cipta Karya. Bilangnya ini apa yang kami kaget itu, ini nggak bisa lanjut ke IPT, bilangnya gitu di SKRK-nya itu. Ya, rumahnya di mana? Di Perak Timur. Mana? Perak Timur. Berarti orang Pelindo itu ya? Di Jalan Sunan Raja. Berarti wilayah Pelindo itu ya tanahnya? Saya nggak tahu. IPT-nya? Ini nggak IPT-nya Pemkot. IPT-nya Pemkot? Iya. Udah lah, berarti nggak bayaran, nggak bayar retribusi? Enggak, kami setiap tahun bayar. Bayar? Iya. PBB juga bayar. Bayarnya di ini, di PTSA, di Bank Jati. Alasannya apa nggak bisa itu? Karena waktu kami ini urus kan aturan baru itu bilangnya urus ini SKRK-nya diukur ulang. Nah waktu diukur itu memang denanya sudah betul, gambarnya sudah betul, tapi kan biasanya kan kalau di SKRK lama itu kan ada pembagian di ini apa masalah teknisnya itu supaya ada pembukuan katanya ini Ibu Eni yang di desa. Terus waktu kami kembali ke Dinas Tanah itu bilang kalau ngurus 1 bulan lagi dia bilang. Nah, bisa juga ini urus perpanjangan IPT, tapi buat surat pernyataan untuk perbaikan ke SKRK yang ini. Tapi dari orang PTSA nggak ngomong apa-apa. Jadi ini nanti disuruh dibagi lagi supaya ada pembukuan gitu, supaya bisa lanjut ke IPT gitu. Tapi saya bilang dan Ibu kalau begitu diselesaikan yang SKRK dulu, nggak apa-apa Ibu. Supaya nanti satu kali selesai SKRK yang ini perbaikan, lanjut ke IPT untuk perpanjangan. Kan jatuh temponya 17 Maret ya, Ibu ya. Nah, 17 Maret itu sebenarnya sudah jatuh tempo untuk memperpanjangan. Sudah habis? Sudah habis. Nah, sebenarnya kan kami mau memperpanjang lagi untuk yang 2 tahun. Gitu. Perpanjangan yang 2 tahun? Nah, terus kami juga heran, kok status kami kok digantung, terus nanti kami membayar IPT lagi bagaimana tahun depan? Itu masalahnya di dinasnya sudah digabung belum? Di mana? Dinasnya sudah digabung di sama Cipta Karya belum? Gabung. Urusnya waktu itu di Dinas Tanah? Iya, Dinas Tanah. Sudah lama berarti? Sudah 1 bulan yang lalu. Berarti kalau sudah 1 bulan yang lalu sudah dari Februari itu kami ngurus. Februari kami ngurus 1 bulan. Oh katanya tidak bisa? Iya, tapi ini yang ngomong orang ini pegawai honor. Yang ngomongnya pegawai honor. Takut saya jangan sampai dia salah terjemahkan ini aturan. Begitu. Pegawai honor yang menjelaskan kan kami mau ketemu sama ini pimpin, maksudnya pejabat yang berwenang untuk menjelaskan persoalan ini kan. Tapi yang si security-nya tuh sapamnya arahkan kami ke ini, ke pegawai honornya. Bilangnya orang IT. Tapi saya tanya beliau itu bilangnya dia orang hukum, alumni Unair. Siapa namanya? Saya lupa tanya namanya siapa. Masih muda, toleran 94. Saya tanya dia. Saya lupa namanya siapa. Ya coba nanti kita akan tambah, kita akan lihatkan ya. Ibu yang Iya, ini Pak mau nanyakan kekeliruannya kakak ini Pak. Di kakak ini kan punya emak itu semestinya ibunya atas nama teman sama kali, tapi di kakak ini keliru. Apakah sampai ke Kebun Rojo, disuruh ke Kebun Rojo minta surat pernyataan. apa yang Kebun Rojo? Dan minta surat pernyataan nih. Benar-benar Bu Bani ini anak Ekman sama Tari, sedangkan sudah ada surat nikah
ada nama bapaknya juga. Itu mau berubah? Iya. Berubah dari kata? Iya, saya kan dulu nggak ngerti Pak anaknya, keliru. Tahu-tahu bapak kemarin kan meninggal. Loh, waduh, alamat ini keliru. Ngeluwet aku ngono besar. Alamatnya keliru? Enggak, itu enggak Pak. Apa sih jenenge? Nama orang tua emak itu keliru. Oh, namanya keliru? Iya, mertua sama mertua. Gitu loh. Mau di Pondok apa nih? Disuruh kecamatan minta gitu. Ini dari kecamatan saya. Di mana nih kok? Sesari, no. Oh, kok Pondok? Ya ini disuruh minta surat pernyataan. Iya. Enggak, Pondok tempat apa? Surat itu bilangnya apa? Sedikit. Kantor kosan? Enggak. Itu loh Pak. PU ngoten loh Pak. Pengadilan negeri PN ya. Pengadilan negeri ngoten. Arjuno. Arjuno Purworejo ngoten itu Pak. Arjuno. Surat keterangan nama orang tua dari KUA. Jika KUA tidak ada data maka dianjurkan akan sesuai dengan data di KK. Setelah akan jadi kemudian diajukan pembentukan akte kelahiran ke kelurahan melalui PN. Ngoten lho Pak, kalau dianjurkan ngoten. Masuk mas sampai jebus kono sih merubah KK. Nek kula disarankan teng KUA, ya wis njaluk surat pernyataan ae sakjane. Soalnya orang dulu bilangnya kan gitu. Enggak, kekeliruan itu di nama orang tua, mertua sama mertua gitu loh Pak, kekeliruannya itu. Tapi kelurahan sama kecamatan itu minta prosedurnya itu disuruh minta surat pernyataan itu ke sana. Kecamatan Nowo? Oke. Kecamatan yang bilang gitu? Enggak, itu Pak. Maksudnya dari ini. Kecamatan kelurahannya? Mboten niki sing garap kayak apa Kak? Kados administrasi ini ngoten Pak. Oh. Niki WA di kecamatan. Kalau ditolak niku. Niki mboten enten nama ayahe teng kakae niku. Mboten enten nama orang tua ini. Niki pun putus suwe niki wonten kula ngurus kula sudah meninggal semua ini? Rata sudah. Semua sudah meninggal? Sudah. Sudah meninggal ya jenenge. Makane mboten niku niki ibune tasik wonten, tapi teng kakae niku mboten enten ngoten lho Pak. Iya. Nah niku wingi bapak niki pun pecah, sak niki niku tasik keluar atas nama Bani, ibune Sanipen kali Jasmina. Mestine niku Keman kali Tari niku namai emak kula, bapak ibune mestine. Oh ya wis gitu. Oke. Ya Bu, mari. Tapi kok sampai nang pengadilan di surat pernyataan ngoten niku lho Pak. Kula iki pengen ajenge tenggane disken capil kromen. Mosok Mas sampai jebus kono ta aku ngono, bareng ngono jarene ngomongin ngeten. Iya Bu, itu sudah prosedur. Ya Allah, aku mosok sampai teko anu kula. Assalamualaikum Pak, saya dari Kelurahan Mangkulon, masalah MBR anak ya. Saya juga mewakili yang lain ya Pak ya. Ini terutama anak saya juga MBR yang PIP ini, padahal kelas 2 kemarin keluar. Untuk tahun ini cuma satu kelas itu cuma anak saya aja, padahal juga sudah megang KIP Pak ya. Nah, terus masalah juga yang mungkin salah sasaran juga Pak ya. Saya kan sudah melalui sudah disurvei dari Dinsos, sudah maksudnya sudah melalui prosedur, sudah di ACC Dinsos. Tapi saya sudah bilang, saya tanya ke pihak TU, katanya ini data dari Kementerian Bunda, bilangnya gitu. Loh ini terus yang megang KIP ini bagaimana Mbak? Apa KIP ini cuma buat legalitas saja ya, buat pajang aja apa? Kan dengar-dengar KIP ini sampai anak-anak kuliah, bilangnya saya bilang gitu. Kurang tahu Bunda ya, nanti silakan nunggu tahap berikutnya. Tahap berikutnya kan ini udah mau naik kelas 4 Mbak ya. Saya bilang gitu. Nah terus
PHTU tidak ada komen ya, mungkin nggak ada jawaban atau apa. Terus masalah MBR yang seragam itu Pak, mulai dari kelas 2 sampai sekarang kita itu cuma ngisi angket aja, sampai sekarang belum pernah dibagi. Belum dapat MBR? Belum. Tanggal 2022 ini juga belum? Belum. Makanya tapi sudah pernah ngisi, udah. Iya, ngisi. MBR udah masuk. Udah apa? Maksudnya udah ngisi angket ya. Kan kita mungkin sudah muncul namanya anaknya ya. Katanya PHTU itu bilangnya itu masih pengajuan dulu. Kalau pengajuan ini teman saya, pengajuan itu ngeklik namanya nggak ada. Dia ngisi nama aja itu yang pengajuan ya. Nah kami dari kelas 1 kan, kelas 1 yang kemarin itu kan kita udah dapat seragam ya, dari kelas 2 sampai kelas 3 cuma ngisi angket aja. Terus ini bagaimana Mbak? Padahal SDN lainnya sudah dibagikan. Saya bilang gitu. Oh kurang tahu Bu kalau kayak gitu Bu, bilangnya gitu Pak. Gitu aja Pak, terima kasih. Udah pernah nanya ke kelurahan juga Bu? Belum Pak, masalahnya gini Pak, mohon maaf. Saya kan pindah kakak Pak ya. Dulunya saya ngikut alamat orang tua saya di daerah Margorukun sini. Gara-gara ini ya zona ya Pak ya, masalah sekolah harus yang domisili kan harus nggak dipakai ya sekarang ya, harus pakai sesuai kakak itu. Nah saya pindah numpang alamat di rumah kontrakan tuan rumah saya. Ya izin dulu udah di ACC tuan rumah saya ya baru 1 tahun ini Pak. Karena si kembar juga butuh untuk sekolah tahun ini Pak. Makanya saya pindah kakak, apa pengaruh gitu Pak, masalah pindah kakak sama dulu. Kalau kakak lama selalu ada Pak tiap pengaruh BLT ya. Saya sudah laporan ke katanya sudah katanya sudah sesuai apa masuk MBR juga, saya sudah didata juga. Sekarang sudah masuk MBR? Iya, tapi pindah baru sudah masuk MBR? Iya, katanya belum apa, maksudnya itu kalau untuk bantuan nggak pernah sih saya selama di Manuan. Sudah berapa tahun ya? Saya kalau beda kakaknya masih baru Pak ya. Kalau saya di Manuan itu sudah 10 tahun ini. Dulu waktu bantuan ini kan ikut kakak. Di Margorukun. Margorukun. Di Margorukun ya tuh. Kan sudah pindah kakak, katanya sudah dihapus Pak di Margorukun. Nah ya tapi kan baru. Iya. Saya baru belum masuk. Katanya sudah masuk MBR waktu di kelurahan itu. Di kelurahan mana? Kelurahan Manan Kulon. Udah ada masuk MBR? Iya. Udah ada, berarti kalau buktinya sudah ada? Ya itu Pak, cuma dikit aja, saya nggak dikasih bukti ya. Kalau dari Dinsos untuk anak-anak saya sudah ada semua. Iya terus? Ya saya ini saja Pak, masalah seragam tadi, terus sama PIP yang teman-temannya pada cair, ini putra saya belum. Iya, padahal cuma itu masalah PIP sama. Iya. Terus Pak yang nggak pegang KIP tadi justru dapat seragam, dapat ini Pak. Makanya RT saya di Nyun Sewu, RT saya itu orangnya bagaimana ya, kayak orang bule-bule gitu Pak, yang dikenal aja. Kalau yang kayak yang benar-benar MBR itu ya kayak nggak direspon gitu Pak. Ya makasih Pak, gitu aja. Gini Pak, saya ini kecewa atas pelayanan kelurahan di Tanah Kali Kedinding. Gimana? Tanah Kali Kedinding. Ceritanya begini, saya ini berniat menjual sebagian tanah saya. Dari lebar dulu saya jual separuhnya 5 meter itu. Saya terus dapat pembeli, saya datang ke notaris sama pembelinya dengan membawa surat-surat saya miliki. Ke notaris itu saya sudah dibikinkan AJB-nya itu sudah selesai, bahkan saya juga sudah membayar pajak penjualan itu juga sudah selesai semua. Terus saya ke kelurahan, staf kelurahan itu bilang, siapa namanya? Pak Agus Sugianto. Stafnya bukan lurahnya? Waktu itu ada stafnya sama lurahnya, tapi yang ngomong itu justru stafnya. Ya. Lurahnya kan kebetulan lurah baru. Oh, ya. Jadi ngomongnya itu nuruti sama stafnya itu. Bilangnya begini, saya tidak berani kalau mau pecah tok ini karena masih diblokir DPRD kan. Lalu saya bilang loh, kok DPRD kok bisa blokir tok Pak gitu. Ya pokoknya saya tidak berani. Nah itu aja. Saya diminta nomor telepon, saya kasih. Saya disuruh tinggal dulu. Saya tinggal aja dulu, nanti saya kabari, saya minta nomor teleponnya. Saya kasih nomor telepon saya tunggu 1 minggu sampai 2 minggu nggak ada kabar.
Saya datang lagi katanya belum berani ngasih keputusan, karena kalau saya ngasih mecah petok ini saya harus ada pertimbangan dari Biro Hukum Kota Madya dulu. Ibarat Biro Hukum Kota Madya itu pengacara dari lurah. Terus itu tanah apa sih Pak? Tanah petok. Oleh petok. Iya. Sudah resmi petok itu juga yang mengeluarkan kan kelurahan sana juga dulu waktu itu yang memutuskan mengeluarkan petok saya itu kan juga pertimbangan atas pertimbangan dari Biro Hukum Kota Madya juga. Kok sekarang minta pertimbangan lagi loh, maunya gimana? Itu lurahnya apa stafnya? Yang bilang waktu itu stafnya. Ada nomor teleponnya? Saya ada nomor telepon. Berapa? Oh, saya bayar TBP selama ini juga nggak ada masalah gitu loh. Kok katanya nggak berani? Ini lurahnya apa stafnya? Ini stafnya. Kalau lurahnya saya nggak tahu. Berapa? Nomornya 081 33 3 18 25 69. Siapa namanya itu? Pak Agus Sugianto. Lurah? Oh, bukan lurah ya? Staf lurah itu. Tanah sampai di mana? Di Tanah Kali Dending Lor. Pak siapa namanya? Saya Gus Nur Azhari. Halo. Dending Lor. Halo. Mas Agus ya? Iya. Pak Armuji. Iya, dan sana. Iya, ini loh. Ada warga aku atau Pak Agus Azhari di situ loh, yang mau jual tanah itu loh. Kali Dending. Yang di Rambutan. Jalan Rambutan itu loh. Iya dan. Iya. Itu tolong dibantu itu. Wong dulu yang memutuskan saya juga di sana. Iya, dulu jenengan sing anu itu udah. Nah, ya sudah tak putuskan, nggak ada masalah tuh. Iya, diputuskan nggak ada masalah, tapi saya pernah dipanggil di komisi terkait dengan jenengan itu. Lah, ngapain? Nggak ada urusannya. Oh, itu kan secara hukum sudah benar kok. Iya, panggil komisi perorangan golek duit orang. Iya, kemarin saya kan sama Pak Lurah datang ke itu tergantung dari Pak Lurah, terus Pak Lurah kasih tahu ya nggak masalah Pak, ini gini kan urusannya nanti tergantung dari Pak Gus Nur sendiri gitu. Pak Lurah akhirnya welcome, terus suruh kok datang kembali ke sini gitu loh. Udah suruh datang ke sana, tolong dibantu itu aja dibikin ruwet ya. Siap dan. Tapi kelurahan bikin ruwet sudah di masalah gede kok. Ya, tolong dibantu lah masyarakat itu aja dibikin ruwet. Nggak ada istilah DPR nggak ada, DPR membantu semuanya. Itu zaman saya ketua DPR sudah tak putuskan nggak ada masalah kok dibalen-balen. Ya, tolong dibantu itu ya, jangan bikin masalah loh ya. Ya, ada suruh ke sana dan selesaikan itu. Ada masalah kan orangnya sendiri, bukan kamu yang masalah kan gitu. Udah nggak ada masalah kok. Wah itu kan sudah sama Biro Hukum pemerintah kota kan sudah diputuskan dulu itu, nggak ada masalah itu udah clear udah itu. Iya. Iya, terus dibantu. Nah iya sudah selesai ya sudah dibantu itu mau jual orang mau ngawin anak kalau nggak situ ya. Siap dan. Oke. Ngomong sama Pak Lurah. Ya, mau ngelurah itu. Iya, siap dan. Pak sana udah. Lu kalau duit ngomong ini duit biasa itu. Kelam. Iya Pak, kita paham lah. Aku mau mengulang seperti kan duit biasa. Takut saya itu kan kalau nggak segera diproses kan pembelinya ini berubah pikiran terus batal gitu loh Pak. Wes nanti habis ini langsung ke sana Pak bilang ya habis dari sini. Habis ini langsung ke sana ya Kak itu namanya ya. Dulu nggak ada masalah. Saya batal saya ini, masalahnya kan ya membeli kan sulit juga gitu loh. Iya wes. Mas clear itu nanti langsung ke sana ya. Langsung sekarang ke sana ya. Iya langsung ke sana. Ya wes yang lain nanti biar disatu sama elemen nanti biar diselesaikan. Monggo sampaikan aspirasinya sampai itu. Saya ini Bapak mau namanya siapa? Didi Kurniawan. Saya dikenal dari Pakal Sumber Jawa. Oh Pakal. Oke. Yang pertama saya mau menanyakan masalah pengajuan bantuan siswa jaringan PDAM Bapak. Oh iya. Kan katanya kemarin disurvei paling cepat itu bisa realisasinya 1 tahun baru bisa dipasang kalau pengajuan. Beda kalau biaya pribadi. Terus yang keduanya masalah pindah kakak, saya pindah dari Bojonegoro ke Surabaya sudah 1 bulan lebih, statusnya masih belum diverifikasi sama Dukcapilnya. Kecamatan Pakal. Jaringan PDAM-nya sudah ada pipa induknya belum. Oh, itu yang
Itu harus kolektif karena kalau sampean bayar sendiri mahal itu. Itu kendalanya di sana itu. Karena belum ada jaringan pipa induk ya. Kemarin sudah sama pihak survei sudah diukur, sudah ada pengukuran pipanya, banyaknya pipa sudah, tapi belum ada proses lebih lanjut. Nah, jadi biasanya itu ada bantuan dari PU, anggaran kalau nggak ada anggaran PU, anggaran dari JSR yang lainnya. Memang nunggu, karena kan harus pasang pipa induk yang cukup panjang dari asal yang sekarang ada itu gitu. Untuk surat pindah ya? Surat pindah nanti coba diverifikasi orang ya. Kelurahan Takal ya? Oke. Ya Mas, mau Mas? Ya, saya mewakili RT saya Pak. Pak RT ya. Untuk di RT 3 itu kemarin saya sudah WA ke Mas Ahmad mengenai perbaikan paving sama gorong-gorong. Di mana ini? Di Jalan Randu Barat 5. Randu Barat? Ya. Di daerah Jodoh Wetan ya, yang dengan dulu yang kemarin sunat masal Pak. Oh iya. Terus Mas, itu ada Kang Garuda masuk ke situ Pak. Itu. Nah, terus kemarin waktu tanggal 23 bulan 2 itu sudah disurvei sama Dinas PU. Nah, itu saya kan berharap supaya ini dipercepat Pak. Karena apa? Karena gorong-gorongnya sudah tidak layak dan banjir itu. Jangankan hujan sedikit sudah langsung banjir Pak. Gimana itu aja? Ya, itu supaya pengerjaannya dipercepat. Terima kasih. Kenalkan Pak, nama saya Mulyono, alamatnya di Noyo Tenun 109. Posisi di belakang kantor pajak di Noyo, pinggir kali Pak. Permasalahannya tahun yang lalu bulan Maret juga mengajukan proposal untuk rehab masjid. Surat sudah diterima, sudah disurvei oleh Dinas Sosial dan Kejaksaan, namun sampai sekarang belum ada berita. Untuk ini saya surveinya kemarin kapan? Desember tanggal 12, katanya ada mutasi yang tadinya ditangani di SOS menjadi Kesra. Nah, saya posisi menunggu ini beritanya bagaimana, terus saya mencoba membuat surat baru. Karena memang ada tupoksinya ada pergantian. Ya, makanya ini karena tidak ada berita, saya ngajukan lagi. Oke, ya cuma nanti kan dapat tanda terima di kantor ya. Nggak, maksud saya ditekan di. Jangan, nanti tanda terima sopo. Nanti diajukannya ke bagian umum ya. Kepada wali kota dari bagian umum nanti bapak dapat tanda terima. Kalau sini nggak ada tanda terima nggak apa-apa. Ini bapak kesulitan untuk tanda terimanya. Nggak apa-apa nanti. Iya betul. Oh dia langsung di pemerintah, bukan yang di sekretariat depan itu. Iya nanti bilang ini mau ajukan proposal untuk masjid wali kota. Iya. Iya, bukan Ibu. Nah, saya mau menanyakan masalah rumah saya yang kena penggusuran Jalan Simpang Duku, Pak. Simpang Duku sini? Iya, dari tahun 2017 sampai sekarang kok nggak ada anunya ya, Pak ya. Nah, sampai sekarang belum dibayar, rumah itu sudah jadi jalan. Ibu yang dekat dengan ini ya, apa itu? Gedungnya apa itu? Gedung apa itu? Pangsit mie dulu Pak, jual pangsit mie. Jual pangsit mie? Sebelahnya yang jual pangsit mie itu. Tanahnya tanah apa itu? Saya dulu jual toko kelontong. Enggak, tanahnya, suratnya apa? Ini surat tanahnya Hariasan ini Pak. Yang tak jalan itu ya? Iya. Yang gapura barangnya, kok soto-sotonya barang di situ? Iya benar. Di sana. Dulu kalau nggak salah sudah ditulis pengadilan nggak salah? Iya, rekonsiliasi. Lah ya sudah. Iya di pengadilan. Terus? Tapi sampai sekarang kita ngambilnya kok ruwet ya Pak? Enggak, Ibu ke pengadilan karena dulu orang-orang itu kan nggak mau dikasih konsinyasi, ya dah. Kan banyak yang nolak dulu di situ. Enggak Pak. Hah? Enggak, kalau saya enggak. Enggak yang lainnya. Iya. Kan banyak yang nolak, akhirnya uang ganti ruginya diterima di pengadilan. Nah, ambilnya di pengadilan. Bukannya nolak Pak, karena rumah tanah di sana kan ruwet toh Pak. Nah, ada yang mempunyai surat, ada yang enggak. Nah, lalu dengan Pemkot dikonsilasi di pengadilan semua, iya. Makanya, dan suratku ini kan
Dia kan di bawahnya sertifikat. Tapi ganti rugi nih, itu sudah ada di pengadilan. Ya. Ibu tinggal ambil di pengadilan harus. Ngambil kalau kita nggak sertifikat ya apa nggak boleh ngambil. Kenapa? Namanya kan terdaftar di sana. Iya, tapi kalau kita kan di Indonesia ini yang tertinggi kan SHM. Nah kalau kita belum, masanya belum SHM, mau ngambil uang itu ya apa? Enggak. Jadi nama-nama orangnya kan sudah terdaftar di sana. Jadi sudah enggak, di sana memang banyak yang nggak punya surat itu, orang-orang di sana itu. Nah, ini aku yang mempunyai surat ini. Tapi bukan SHM. Ya masih di bawah. Dan makanya itu kan butuh untuk pengambilan uangnya, uang ganti rugi. Ambil di pengadilan, dapat nanti. Iya kan? Iya kan sudah ditetapkan semua konsignasinya. Terus dengan kita yang memiliki arsip. Iya, ya ambil di pengadilan. Orang berapa yang belum ambil? Sudah semua sudah. Itu RW ini Pak Tomo tuh dulu. Bilang sama Pak Tomo. Iya. Kita komunikasi terus sama Pak Tomo. Ya, ada belum di pengadilan? Oke. Mbak Saya Francisca Wiglova dari Batam, dari mahasiswa UNER. Mahasiswa UNER? Jurusan? Jurusan kebidanan. Oh iya, terus? Jadi saya mewakili teman-teman beasiswa. Ini kan dari Dinas Pendidikan ini memberikan beasiswa Genmas ini hingga profesi untuk jurusan kesehatan. Tetapi kenapa Pak di Dispora sampai sekarang belum ada kejelasan? Belum cair. Jadi memang ada perpindahan. Dulu di Dinas Pendidikan, sekarang di Dispora. Gitu. Sama dengan Bapak itu tadi, masjid dulu di Desa, sekarang di Kestra kan begitu. Nah, nanti itu pasti cair, kan masih di regulasi ini kan masih disinkronisasikan. Nah, dulu Dispora kan nggak tangani masalah pendidikan, nangani masalah olahraga. Sekarang dibebani oleh generasi emas itu untuk. Tapi bentar lagi dapat, udah lagi cair kan, belum cair. Kemarin ada yang tanya juga ke sini. Tapi mahasiswa provinsi jadinya dapat juga. Dapat. Kan sudah terdaftar dapat dong. Sampai. Saya tanya di sekolah langsung katanya belum ada kebijakan. Apakah mahasiswa profesi dapat atau tidak? Kalau yang generasi masih nanti dapat. Kan kemarin sudah daftar semua itu ada 900 orang. Itu ya. Dapat semua nanti. Itu jangan belum semua, Mbak. Regulasinya yang ada perpindahan regulasi itu loh. Gitu ya. Itu ya. Makasih ya. Nah, sama Pak ya. Dari awal oke.